Sahabat SMQ dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, hari ini kita akan coba lanjutkan kembali kajian SMQ kita, pelajaran kelima. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Kita sudah membahas tentang huruf, jenis-jenis huruf dan maknanya. Kita juga sudah membahas tentang isim dan juga fi'il. Sudah selesai 3 jenis kalimat dalam bahasa Arab. Adapun pada pelajaran kelima ini, kita akan masuk pembahasan satu kekhususan dalam isim, yaitu yang disebut dengan isim mushtaq. Isim atau kata benda di dalam bahasa Arab ada 2 jenis. Ada isim jamid, ada isim mushtaq. Isim jamid adalah kata benda yang bukan bentukan. Jadi kata benda yang sudah baku, bukan bentukan, bukan derivasi dari akar kata yang lain. Misalnya kata sabburatun, artinya papan tulis. Itu adalah isim jamid. Bandingkan dengan isim mushtaq, yaitu isim yang merupakan bentukan dari akar kata yang lain. Misalnya, kata masjidun. Masjid itu adalah isim mushtaq. Dia terambil dari akar kata sajada. Sajdun. Sajidun. Artinya sujud. Masjid artinya tempat sujud. Itu disebut dengan isim mushtaq. Di dalam bahasa Arab ada beberapa pola. Ada rumus-rumus untuk membuat derivasi, perubahan sebuah kata. Tasrif atau perubahan kata. Misalnya kita lihat di dalam fi'il dengan pola fa'ala. Perhatikan pola fa'ala. Kita akan membentuknya menjadi isim fa'il, yaitu pelaku atau subjek, menjadi isim maf'ul, yaitu objek atau yang dikenai pekerjaan, dan sebelumnya kita akan membentuk menjadi masdar. Masdar artinya pekerjaan, fa'il artinya pelaku pekerjaan, dan maf'ul artinya yang dikenai pekerjaan. Jadi dalam kesempatan hari ini kita akan mempelajari perubahan sebuah kata menjadi masdar, isim masdar, kemudian isim fa'il, dan isim maf'ul. Polanya adalah ketika kita menemukan kata fa'ala dalam fi'il madhinya, ketika menjadi masdar, masukkan pola fa'lun. Fa'ala, fa'lun. Isim fa'ilnya fa'ilun. Isim maf'ulnya maf'ulun. Misalnya kita ambil contoh kata nasoro. Maka masdarnya menjadi nasrun. Isim fa'ilnya menjadi fa'ilun nasirun. Isim maf'ulnya maf'ulun menjadi mansurun. Apa faidahnya? Berdampak kepada makna. Nasoro artinya telah menolong. Tapi ketika menjadi masdar, nasrun artinya pertolongan. Contoh di dalam Al-Quran, idza jaa nasrullah. Apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah. Nasirun, itu isim fa'il. Artinya yang menolong. Sementara mansurun artinya yang ditolong.
Jadi ketika kita di dalam Al-Quran menemukan pola tersebut, ingat kalau polanya fa'ilun berarti itu adalah pelaku. Ketika fa'lun berarti itu jenis pekerjaan. Tapi ketika maf'ulun berarti menunjukkan objek atau yang dikenai pekerjaan. Berikutnya kita juga akan menemukan misalnya di dalam Al-Quran. Ada kata khalaqa. Coba sahabat SMQ ada yang tahu? Ketika kita menemukan kata khalaqa, robahlah menjadi masdar, isim fa'il, dan isim maf'ul. Khalaqa menjadi masdar. Fa'lun berarti khalqun. Fa'ilun khaliqun. Maf'ulun makhlukun. Khalaqa telah menciptakan. Khalqun ciptaan. Khaliqun yang menciptakan. Makhlukun yang diciptakan. Allah sebagai khaliq, sementara kita sebagai makhluk. Berikutnya misalnya, kita akan mengambil contoh yang lain dari sebuah fi'il yang ditambah dengan huruf tambahan. Misalnya, fa'ala menjadi af'ala. Maka masdarnya menjadi if'alun. Isim fa'ilnya menjadi muf'ilun. Dan isim maf'ulnya menjadi muf'alun. If'alun, muf'ilun, muf'alun. Coba kita masukkan misalnya kata akroma. Akroma artinya memuliakan. Kemuliaan menjadi ikramun. Orang yang memuliakan, mukrimun. Dan orang yang dimuliakan, mukramun. Kemudian, misalnya kita ambil contoh kata ahsana. Masukkan pola tersebut. Ahsana. Masukkan pola if'alun. Menjadi ihsanun. Kemudian isim fa'il. Muf'ilun. Menjadi muhsinun. Sementara maf'ulnya. Maf'ulun. Menjadi muf'alun. Maka dari kata ahsana menjadi muhsanun. Sekarang coba sahabat SMQ mencoba menjawab dari kata at'ama. Masdarnya apa? Ya, betul. Masdarnya adalah it'amun. Kemudian isim fa'ilnya mut'imun. Isim maf'ulnya mut'amun. Itulah contoh derivasi dari fi'il yang kemudian ditambah dengan huruf hamzah di awalnya. Berikutnya, ada fi'il yang kemudian ditambah dengan tasydid di tengah. Misalnya, dari kata fa'ala menjadi fa'ala. Fa'ala. Maka masdarnya menjadi taf'ilun. Isim fa'ilnya mufa'ilun. Isim maf'ulnya mufa'alun. Taf'ilun, mufa'ilun, mufa'alun. Perhatikan kata farroha. Farroha artinya membahagiakan, menggembirakan. Isim masdarnya tafrihun, kebahagiaan. Orang yang memberikan gembira, mufarrihun. Orang yang digembirakan, mufarrohun. Jadi perubahan tersebut berefek kepada makna sebuah kata. Coba sahabat SMQ misalnya berubah dari kata sabbaha. Tasrif dari kata sabbaha. Isim fa'ilnya adalah, isim masdarnya adalah taf'ilun menjadi tasbihun. Isim fa'ilnya
musabbihun. Isim maf'ulnya musabbahun. Satu lagi, allama. Masdarnya ta'limun. Isim fa'ilnya mu'allimun. Isim maf'ulnya mu'allamun. Jadi perhatikanlah kepada pola, nanti berefek kepada makna. Berikutnya, misalnya pola tambahan alif. Fa'ala menjadi fa'ala. Fa'ala. Maka isim masdarnya, polanya adalah mufa'alatun. Mufa'alatun. Isim fa'ilnya adalah mufa'ilun. Dan isim maf'ulnya mufa'alun. Mufa'alatun, mufa'ilun, mufa'alun. Coba kita masukkan misalnya kata qatala. Artinya berperang. Qatala, isim masdarnya mufa'alatun menjadi muqatalatun. Peperangan. Orang yang berperang, muqatilun. Orang yang diperangi, muqatalun. Ambil contoh yang lain misalnya, tola'a. Menjadi mutola'atun. Mutoli'un, mutola'un. Tola'a artinya memunculkan atau meneliti. Mutola'ah, penelitian, perenungan. Mutoli, orang yang memutola'ah, orang yang meneliti, orang yang merenungkan. Mutola'un, sesuatu yang direnungkan, sesuatu yang diteliti. Berefek kepada makna. Baik, berikutnya, misalnya yang terakhir adalah pola tambahan alif, sin, ta di awal. Jadi tambahannya 3 huruf di awal dari kata fa'ala, alif, sin, ta. Menjadi istaf'ala. Istaf'ala, maka masdarnya adalah istif'alun. Isim fa'ilnya mustaf'ilun. Isim maf'ulnya mustaf'alun. Istif'alun, mustaf'ilun, mustaf'alun. Contoh misalnya kata istagfaro. Asalnya gofaro. Tambah alif sin ta di awal. Menjadi istagfaro. Maka masdarnya adalah istif'alun. Menjadi istighfarun. Istighfar. Ampunan, memohon ampunan. Permohonan ampunan. Orang yang memohon ampunan disebut dengan mustagfirun. Mustagfirun. Mustagfarun, orang yang diberikan ampunan. Ada contoh yang lain misalnya istad'afa. Istad'afa. Maka masdarnya istid'afun. Isim fa'ilnya mustad'ifun. Isim maf'ulnya mustad'afun. Kita sering mendengar kata mustad'afin, orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang lemah. Maka itu adalah di antara pola-pola yang bisa kita perhatikan ketika terjadi derivasi sebuah kata. Pentingnya memahami pola derivasi sebuah kata atau yang disebut dengan tasrif, nanti kita bisa memahami kepada makna yang terkandung di dalamnya. Baik, yang terakhir sebagai tambahan yang termasuk isim mustaq adalah yang disebut dengan isim tafdil. Apa itu isim tafdil? Isim tafdil adalah sebuah kata benda yang mengikuti pola af'alu. Af'alu. Polanya hanya satu, af'alu. Apa maknanya? Maknanya adalah lebih, ter, atau paling. Paling tinggi, paling pintar, lebih hebat, lebih banyak,
lebih luas. Polanya adalah mengikuti af'alu. Itu yang disebut dengan isim tafdil. Misalnya kata kasuro. Kasirun artinya banyak. Tapi ketika kata kasirun dimasukkan kepada pola af'alu menjadi aksaru, itu artinya paling banyak. Misalnya kita menemukan kalimat ana aksaru minka malan. Aku lebih banyak harta dibanding engkau. Aksaru artinya lebih banyak atau paling banyak. Atau misalnya Allahu akbaru. Allahu akbar. Allah itu akbar, paling besar, lebih besar, maha besar. Polanya adalah af'alu, akbaru. Kalau paling kecil, dari kata sogir menjadi asgoru, paling kecil. Alim, mengetahui, tapi paling mengetahui, paling pintar, a'lamu. Ada di dalam Al-Quran misalnya, ana a'lamu minkum. Aku lebih mengetahui dibanding dengan kalian. Atau misalnya kita mengucapkan wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Kata a'lamu itu adalah masuk kepada pola af'alu yang disebut dengan isim tafdil. Itulah yang disebut dengan isim mushtaq. Sahabat SMQ, penting bagi kita memahami, menemukan, dan mengidentifikasi dengan terus belajar dan berlatih ciri-ciri, jenis-jenis, dan pola-pola isim mushtaq agar kita tidak salah di dalam memahami makna Al-Quran. Terus belajar, terus semangat, salam antusias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.